Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipertemukan oleh Allah di channel YouTube yang penuh berkah ini, yang penuh barokah ini, yaitu channel YouTube Syiar Islami 354. Untuk kali ini teman-teman, saya akan berbagi tips atau resep yang bermanfaat untuk teman-temanku, untuk saudara-saudaraku yang pada saat ini sedang menggeluti dunia persuaraan, artinya mengolah suara. Apakah itu menjadi muazin, apakah itu menjadi qori, apakah itu menjadi vokal banjari, vokal sholawatan, atau mungkin bahkan penyanyi atau sinden. Barangkali bisa diambil manfaat. Kali ini teman-teman mungkin agak sedikit berbeda dengan tips-tips yang ada, resep-resep yang ada. Barangkali teman-teman sedang mengalami gangguan di pita suaranya. Apakah itu terkena radang tenggorokan, atau mungkin itu suaranya sedang serak, atau mungkin bahkan suaranya sedang habis. Kok bisa Ustadz? Bisa, karena pita tenggorokan masing-masing kita itu ada perbedaan. Terkadang ada pita suara itu yang kuat banget. Artinya apa? Makan ini tidak masalah, makan sambal tidak masalah, minum es tidak masalah. Itu berarti masuk kategori pita suara yang sangat kuat. Tapi ada teman-teman, pita suara itu yang sangat rentan atau sangat lemah sekali ketika terkena jenis makanan yang mungkin seperti sambal, seperti minum es, atau mungkin makan makanan yang berlemak, berminyak, itu langsung suaranya kelihatan serak. Untuk kali ini teman-teman, saya akan berbagi tips. Ada 4 media. Di sini mungkin lebih condong ke buah-buahan. Pak Awan, itu kok ada pir, ada apa ini, bengkoang, kemudian ada jeruk. Memang mau rujaan, oh buatan. Ini tidak rujaan teman-teman, ini adalah berbagi resep ya, berbagi atau share resep tips untuk merawat pita suara. Yang pertama teman-teman, mungkin tidak asing buat jenengan, ini namanya adalah bengkoang. Buah bengkoang ini sangat mudah dicari di pasar-pasar ya, sangat mudah dan relatif harganya juga murah. Terkadang ada yang itu yang banyak itu dompolan, terkadang ada yang beli bijian boleh biasanya. Kemudian yang kedua adalah buah pir. Nah, yang ketiga ini adalah jeruk buah ya, bukan jeruk nipis, beda lagi, atau jeruk lemon beda. Ini memang benar jeruk buah itu yang umum, secara umum. Yang terakhir adalah jelas, yaitu air putih. Saya terangkan teman-teman, mengapa saya berbagi tips seperti ini? Karena ini memang berasal dari informasi teman-teman saya, kemudian guru-guru saya, ketika mau qori atau mau azan, untuk mengurangi ya, atau bahkan untuk menghilangkan dengan izin Allah tentunya, suara serak, ini bisa makan buah bengkoang. Di samping juga kadar airnya juga banyak di dalamnya, ternyata ini bisa mengurangi teman-teman, bisa mengurangi serak yang ada di pita suara kita. Bisa diperhatikan nanti di rumah. Yang kedua sama buah pir ya, ternyata di samping kandungan airnya juga banyak, ternyata ini baik sekali untuk mengobati atau mungkin mengurangi radang tenggorokan atau bahkan hilangnya suara. Ini bagus untuk merawatnya. Kemudian yang ketiga adalah buah jeruk, buah yang umum itu ya, jeruk-jeruk itu. Nah, ternyata ini juga bagus untuk merawat pita suara kita. Yang terakhir yaitu adalah air putih. Ini sangat baik untuk merawat pita suara kita. Semakin banyak kita minum air putih, maka semakin bagus juga untuk merawat pita suara kita. Terutama teman-teman, air putihnya kalau bisa itu anget-anget kuku. Orang Jawa mengatakan anget-anget kuku. Pak Wan, gimana sih anget-anget kuku itu? Artinya air ini tidak terlalu panas. Tidak kita dari merebus air
ketika mendidih gutuk-gutuk langsung dituangkan kemudian diminum, tidak. Ini berapi nanti tambahan. Tapi ini memang campuran dari air yang mendidih mungkin segini ya separuh bawah lah, kemudian ditambah air biasa. Setelah itu bisa diminum setiap hari, setiap saat, seperti itu. Kemudian teman-teman, kaitannya dengan mungkin teman-teman lagi bermasalah dengan pita suaranya, serak atau mungkin bahkan habis suaranya. Di samping kita mencoba ikhtiar untuk mengkonsumsi contoh-contoh buah di depan ini, tidak kalah pentingnya ketika suara kita serak atau lagi habis suaranya atau mungkin radang tenggorokan, maka satu yang paling penting adalah tahan dulu, hindari dulu untuk mengeluarkan suara-suara yang keras. Jangan berteriak-teriak dahulu, tapi ditahan dulu, diobati dulu, dirawat dulu. Baru ketika sudah masuk suara pita kita normal, pita suara kita sudah kembali seperti sedia kala, maka monggo untuk mengolah suara. Itu termasuk. Ini semua teman-teman, tips-tips yang ada ini adalah untuk merawat pita suara agar suaranya tidak serak, kemudian yang radang tenggorokan, kemudian yang suaranya habis itu bisa kembali ke sedia kala, tentunya dengan pertolongan dan izin Allah. Kemudian ada pertanyaan mungkin, Pak Wawan, bagaimana agar suara kita itu merdu, agar suara kita itu nyaring, agar suara kita itu cengkoknya itu ketika didengar itu wow. Itu beda teman-teman, itu ada cara sendiri, yaitu dengan cara mengolah pita suara atau olah vokal suara. Bagaimana caranya? Ya tentunya tidak bosan-bosan dan terus melatih suara kita agar menjadi merdu dan sedap ketika didengar telinga. Dengan cara apa Pak Wawan? Dengan cara satu, bisa berguru dengan guru yang benar. Contohnya memang ahli qori atau mungkin ahli muazin, dan memang sudah terbukti kita bisa berguru ke sana. Atau mungkin guru vokal, itu juga bisa. Yang kedua adalah di samping kita berguru dengan guru yang benar, yang kedua adalah tidak kalah pentingnya terus berlatih dan berlatih mengolah pita suara kita. Baik belajar tentang ketinggian power suara, tinggi banget, melengking bahasanya, melengking itu juga butuh latihan. Atau yang kedua tentang cengkok, ya, tentang indahnya suara, itu juga sama dengan cara dilatih. Dengan cara apa? Ya mungkin kalau tentang ketinggian suara bisa melatih dengan irama-irama azan. Contohnya azan Arab ya. Kita awali dengan nada yang paling terendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin seperti itu. Kalau masih mampu ditambahi satu tingkatan nada, satu power lagi, satu terus sampai pita suara kita tidak mampu. Ketika pita suara kita sudah tidak mampu, maka stop, jangan dipaksakan agar pita suara kita tidak sampai rusak, seperti itu. Kalau dipaksakan sesuatu, kalau melebihi batas maka akan merusak, seperti itu. Jadi sampai pita suara kita benar-benar sudah tidak kuat. Kalau kuat tambahin lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Kalau masih mampu tambahi lagi. Kemudian kalau masalah cengkok-cengkok juga sama. Cara belajarnya juga mungkin dengan nada-nada azan atau dengan nada-nada qiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cengkok-cengkoknya dilatih terus. Di samping kita belajar sendiri, tidak kalah pentingnya berguru dengan guru yang tepat atau yang sudah ahlinya. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit tips atau resep yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil hikmah,
barangkali teman-teman yang lagi pita suaranya bermasalah. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Barangkali kurang berkenan video ini, yang jelas ini adalah berbagi yang baik, berbagi kemanfaat kepada teman-teman. Kalau ada kurang berkenannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kurang lengkapnya, atau mungkin teman-teman yang seprofesi muazin, qori, atau mungkin bahkan vokal banjari, vokal selawatan, atau bahkan penyanyi, bisa melengkapi tentang tips ini, resep ini, bisa menambah di kolom komentar di bawah video saya. Saya Wan Setiawan undur diri. Jangan lupa teman-teman terus mendukung channel YouTube saya, channel Syiar Islami 354 dengan cara 1 subscribe, 2 like, 3 komen, tonton sampai habis. Kemudian terakhir adalah berkenan untuk membagi atau men-share kepada teman-teman panjenengan semuanya. Saya Wan Setiawan undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.